Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan membawakan kisah yang menyedihkan yang menimpa seorang wanita di negara Rusia. Yuk, daripada kelamaan, kita langsung mulai saja ya. Kisah ini terjadi di kota Saint Petersburg, sebuah kota terbesar kedua di Rusia. Kota ini terkenal dengan bangunan katedral dan istananya yang cukup mengesankan. Populasi penduduk di kota itu terdapat sebanyak 5,5 juta jiwa, di mana di antara mereka hiduplah sepasang suami istri yang bernama Rustam Mursalova dan Alessandra Mursalova. Mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Rustam adalah pria yang tampan dan istrinya Alessandra adalah wanita yang cantik. Rustam ini berumur 24 tahun, sedangkan istrinya berusia lebih tua darinya yaitu sekitar 25 tahun. Pasangan ini tampak hidup bahagia. Mereka bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak yang lucu, yang masing-masing berusia 7 dan 2 tahun. Pekerjaan Rustam adalah seorang personal trainer dan Alessandra adalah seorang psikolog dan konsultan buat pasangan yang sedang mengalami masalah. Rupanya, pekerjaan Alessandra mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik daripada suaminya. Jumlah klien yang ingin berkonsultasi dengannya terus meningkat. Alessandra bahkan berani mengatakan kalau dia bisa membantu orang untuk mencintai dan dia bisa tahu masalah mereka hanya dalam waktu 15 menit. Dan dalam 4 sesi saja, dia bahkan bisa menyelesaikan masalah mereka semua. Asal kalian tahu, rata-rata klien Alessandra adalah orang-orang kaya. Dan ini membuat keadaan finansial Alessandra menjadi jauh lebih baik dibanding keuangan suaminya. Rupanya, hal tersebut membuat Rustam merasa iri dan minder. Karena penghasilan dia sebagai personal trainer jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan istrinya. Hal itulah yang menyebabkan Rustam mulai sering marah-marah terhadap Alessandra. Perasaan iri Rustam ini telah memicu krisis rumah tangga mereka. Rustam menginginkan Alessandra untuk berhenti bekerja dan di rumah saja untuk mengurus kedua anak mereka. Tapi Alessandra merasa berat meninggalkan pekerjaan yang sangat dia sukai ini. Alessandra pun menolak untuk berhenti bekerja. Dan karena hal ini, Rustam pun menjadi marah. Dia merasa harga dirinya jatuh karena istrinya tidak mau menuruti kemauannya. Nah, meskipun Alessandra sangat menyayangi suaminya, dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Apalagi masih banyak impian Alessandra yang belum dicapainya. Alessandra berharap dengan memperoleh uang banyak, dia bisa mewujudkan cita-citanya untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Namun, Rustam tidak terima dengan semua itu. Dia merampas ponsel Alessandra sehingga istrinya tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang. Alessandra yang mendapatkan perlakuan tersebut menjadi sedih. Dia lalu mengajak Rustam untuk mengikuti terapi dengan harapan Rustam bisa mengubah sikapnya. Setelah mengikuti beberapa sesi terapi, untuk sementara waktu situasi menjadi tenang beberapa saat. Hal tersebut terjadi sekitar di bulan Juni dan Juli 2021, di mana Rustam mulai mendukung karir istrinya dan mereka tidak berkelahi sama sekali. Bahkan bagi Alessandra, saat itu adalah saat terbaik yang pernah dia rasakan setelah sekian lama mereka berumah tangga. Namun sayangnya, di bulan Agustus 2021, Rustam kembali berulah. Dia mengatakan kepada Alessandra bahwa uang telah merusak hubungan mereka dan Alessandra harus memilih antara suaminya atau uang. Alessandra pun bingung. Dia tidak ingin kehilangan Rustam, tapi dia juga tidak ingin melepaskan pekerjaan dia. Dan sejak saat ini, kehidupan rumah tangga mereka menjadi makin panas. Alessandra mulai merasa ketakutan apabila bertemu dengan suaminya. Hingga suatu hari, Alessandra mengusir suaminya dari apartemen mereka. Hal itu terjadi karena Rustam tidak bisa lagi mengontrol emosinya terhadap Alessandra.
Rustam yang tidak terima diusir menggedor-gedor pintu apartemen mereka dengan kasar berulang kali. Rustam bahkan mengancam akan menyakiti Alessandra apabila Alessandra tidak mau membukakan pintu. Di tengah rasa ketakutannya, Alessandra sempat memposting di akun Facebooknya kalau suaminya telah mengancam untuk menyakiti dia. Namun ketika pengikut Facebooknya dia menjadi khawatir, Alessandra berusaha menenangkan mereka dan berkata bahwa dia tahu cara untuk menangani situasi ini. Alessandra yang punya pekerjaan sebagai konsultan pasangan yang bermasalah merasa percaya diri dan yakin kalau dia sanggup membereskan ini semua. Di saat itu, Alessandra bahkan juga sempat membagikan tips-tips bagaimana cara menghadapi pasangan hidup yang punya karakter seperti suaminya ini di halaman Facebooknya. Nah, setelah Alessandra memposting itu, followernya menjadi lebih tenang karena mereka percaya kalau Rustam pasti bisa ditangani dengan baik oleh Alessandra. Sementara itu, Rustam yang tidak bisa masuk ke apartemen Alessandra meminta pihak security untuk menolong dia. Namun Alessandra tetap tidak mau membukakan pintu apartemennya. Rustam terus berusaha mencoba masuk dari menggedor-gedor pintu sampai berteriak-teriak memanggil Alessandra. Hingga akhirnya dia kecapean dan menyerah. Lalu pada tanggal 21 September 2021, ketika Alessandra pulang bekerja, dia tidak sengaja bertemu dengan Rustam suaminya di apartemen mereka. Padahal waktu itu Alessandra pulang dengan membawa teman prianya. Tidak diketahui dengan jelas ada hubungan apa antara Alessandra dengan pria tersebut. Apakah hanya teman atau pacar baru? Tapi itu berhasil membuat Rustam menjadi cemburu. Rustam yang memang menanti kepulangan Alessandra di apartemen mereka, akhirnya menjadi marah. Dia bertengkar dengan Alessandra di tangga apartemen, hingga menyebabkan pria yang bersama Alessandra tadi ketakutan dan melarikan diri. Maka tinggallah Rustam dan Alessandra sendirian di tempat itu. Dan entah apa yang merasuki Rustam, dia lalu mengeluarkan benda tajam dan menghabisi Alessandra. Sesudah Rustam yakin Alessandra tidak bernafas lagi, dia lalu membawa tubuh Alessandra ke lantai 13 dan dilemparkannya dari balkon di lantai 13 tersebut. Well, apabila kalian ingin mengetahui kejadian detailnya, kalian bisa baca di kolom komen ya guys. Setelah melakukan perbuatan keji tersebut, Rustam langsung menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Rustam mengakui bahwa dia memang sudah merencanakan hal ini sejak lama. Dia memang merasa ingin melenyapkan Alessandra karena Alessandra tidak patuh dan menuruti kemauan dia. Rustam pun akhirnya ditangkap dan kini berada di dalam tahanan di penjara Rusia sambil menanti jadwal persidangannya. Oke, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah dari awal Alessandra seharusnya menurut dan berhenti bekerja saja? Ataukah Rustam sebagai kepala keluarga yang terlalu egois dalam hal ini? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komen. Oke, sampai ketemu di lain cerita. Bye!